Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalam Muhammad. Salam hormat bro, paseduluran selawase. Jadi alhamdulillah nih hari ini di luar dugaan, tanpa ada angin, tanpa ada hujan, saya didatangin oleh salah satu sahabat saya dulu kejar-kejaran di jalan. Beliau adalah seorang penyintas peradaban. Dengan Om Reno Azwir. Wes, jos, matur suwun Om. Oke, sama-sama. Luar biasa nih. Beliau ini salah satu panutan saya dalam hal ngobrol sana sini tentang kehidupan dan tentang kebudayaan. Penyintas peradaban. Ini kok saya membayangkan ini adalah sebuah itu apa ini? Penyintas peradaban ini apa karepe? Jajal diterangke ke hambamu yang durjana ini, Bro. Jadi menikah. Oh, siap. Penyintas peradaban itu sebenarnya bukan istilah baru ya, udah lama bagi dulur-dulur sedanten yang mungkin baru dengar, tapi sekarang muncul istilah itu sudah dari setengah abad yang lalu sebenarnya. Setengah abad yang lalu. Cuma memang belum banyak orang yang pakai itu, menyadarinya apalagi. Jadi penyintas peradaban itu orang yang mendisiplinkan diri, menjadikan laku hidupnya untuk mengamati gerak-gerik zaman. Nah, itu orang-orang yang kita sebut saja misalnya Nostradamus, nah, terus Ronggo Warsito, terus Prabu Jayabaya, Siliwangi, atau Sosro Kartono, ya mungkin termasuk Bung Karno, Tan Malaka. Nah, itu kalau sekarang ini kita sebut Tan Malaka yang paling muda ya, maksud secara urutan zaman. Iya, paling adik bungsu lah ya. Kalau yang kiwari sini siapa ya? Ya mungkin para agen-agen Intel, FBI, CIA gitu ya, atau orang-orang BIN. Tapi itu pun nggak muncul ke permukaan. Oh mungkin ada. Sekarang ini mungkin kalau yang terakhir setelah Tan Malaka itu kita sebut Gus Im. Nah, Gus Im itu penyintas peradaban. Lalu lintas kegiatan dan rambahan hidupnya itu nggak kira-kira sudah. Gaulnya itu sama orang-orang ring 1 di tingkat negara, Gus Im. Nah, itu mungkin ya yang almarhum 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu, Lur. Penyintas peradaban. Itu berarti apakah sampean itu ingin menjadi seperti mereka, atau dengan istilah penyintas peradaban itu apa ya? Itu sudah melekat sebagai identitas ente apa sih? Nah, iya benar. Yang lebih tepatnya gitu, mengikuti kecenderungan diri sendiri ya. Semula nggak akan pernah terbayang akan berada di zona seperti sekarang. Tapi setelah seiring waktu dididik para guru, para yai ya, master-masternya kehidupan kita sekarang lah, muncul tuh geliat itu dari dalam yang nggak bisa ditahan. Jadi dan kemudian suasananya mendukung ketika ada di pesantren, ada di kampus, ada di sekolah, ada di komunitas, ada di mana-mana itu sama situasinya, selalu membawa saya misalnya pada penelusuran lebih jauh tentang keadaan manusia tempo dulu, akan seperti apa nanti kita gitu. Nah kemudian karena bawaannya ya akhirnya sekali dijadiin. Mantap. Berarti kalau sampean melihat peradaban sekarang ya, dan juga manusianya itu kayak gimana, Bro? Secara menungso zaman saiki iki piye? Secara umum ya? Secara umum gini, kalau kita bandingkan abad 21 dengan 20 deh, nggak usah jauh-jauh. Jelas kita berbeda secara diametral dengan orang-orang abad 20 secara komunikasi. Mereka tidak menggunakan alat yang komunikasi seperti kita sekarang. Terus secara literasi, mereka mengirim surat. Vasco da Gama di abad ke-17 mengirim surat ke Tiongkok itu butuh 4 bulan baru sampai. Nah kita, hitungan sepersekian detik. Malah per milisecond kita sudah bisa mengirimkan suara atau gambar ke seberang dunia yang lain. Itu secara telekomunikasi. Secara pergaulan kita berubah. Orang di zaman, kita termasuk produk yang agak agak belakang dibanding kawan-kawan yang lahir di era 2000 atau 2000 ke atas ya. Dimana secara pergaulan kita hampir tidak memiliki batas. Sekarang ini orang dari belahan dunia barat gitu bisa bergaul rapat dengan yang dari timur,
Dan itu bukan hanya sekadar atas nama kerjasama bilateral atau multilateral, tapi benar-benar kerjasama individu. Kita bisa komunikasi dengan orang-orang dari barat lewat Facebook, Twitter, Instagram, kenal tidak kenal kita bisa saling ngobrol. Kalau di zaman bahala kan nggak bisa. VOC baru bisa datang dan menggagahi negeri ini karena perdagangan. Di luar itu mereka nggak bisa masuk. Dan mereka harus dagang dulu baru bisa kemudian menganeksasi. Kalau kita kan sekarang enggak. Itu secara kebudayaan. Terus yang keempat, secara pola berpikir. Pola berpikir itu berpengaruh pada mental. Mental orang zaman saiki dengan orang-orang yang anggaplah kita ya, produk 80 70-an itu kan jauh sekali beda. Kalau orang zaman sekarang tuh mudah patah asanya, spiritnya lemah, mentalnya nggak teruji, secara fisiknya sudah mulai ringkih karena makanan, minuman, terus pola hidup itu nggak mendukung mereka, nggak mendukung orang-orang yang ada di zaman yang sekarang kita lintasi gitu ya. Terus yang kelima secara spiritual, jadi secara nalar mungkin orang-orang zaman 21 ini abad 21 tercerahkan, terbantu gitu dengan keberadaan internet, satelit di luar angkasa. Terus produk-produk teknologi yang ada hari ini itu membantu nalar cerah, tapi secara spirit mereka enggak kering. Apakah itu bisa dibilang bahwa orang zaman dulu itu secara teknologi, entah itu teknologi fisik atau teknologi batin gitu ya, itu lebih canggih dari orang sekarang atau gimana? Maksudnya iya. Saya nyebutnya teknologi perasaan. Jadi rasa sebenarnya sih, roso ya kalau kata orang Jawa itu. Jadi kalau dari sisi rasa itu saja banyak orang zaman hari ini itu lemah. Hubungan antar pribadi itu kan nggak terjalin berdasar rasanya, tapi terjalin berdasar hubungan kepentingan. Misalnya si A mau berbisnis dengan kita berbisnis, terus kita menjalin hubungan karena asas bisnis, bukan asas kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini yang sekarang menjadi garis bawah orang-orang abad 21. Mereka kehilangan banyak hal dari sisi kemanusiawiannya. Jadi gini bro, kalau misalnya kehilangan rasa kemanusiaan itu adalah penyakit, misalnya ya, kira-kira ada nggak ramuan-ramuan khusus yang bisa mengobati itu? Ya mestinya ada kalau pakai sudut pandang leluhur kita ya. Tadi kan ngomongin tentang teknologi perasaan yang dimiliki bangsa kita. Kita ngomongin teknologi itu jangan membayangkan teknologi seperti yang ada di dunia kita hari ini. Yang ada di dunia kita hari ini masih disebut sebagai alat, bukan teknologi yang seperti dibuat oleh leluhur kita yang nggak terjawab sampai hari ini rahasianya. Sebelum saya menjawab soal obatnya itu tadi ya, Borobudur saja itu ya, nggak terjawab itu bagaimana cara membuatnya. Terus bagaimana dengan batu-batu dorpal yang kita punya untuk meredam efek kejut gempa di setiap gunung. Terus bagaimana dengan keris, bagaimana dengan kujang, bagaimana dengan alat-alat perang kita yang besarnya luar biasa. Misalnya saya pernah bertemu dengan orang yang memegang mahkotanya Prabu Siliwangi. Itu mahkotanya 40 kilo. Orangnya kayak apa? Nah itu kujangnya setinggi 1,82 meter. Itu orang yang megang itu kayak apa? Nah, itu baru produk teknologi. Terus bagaimana orang di zaman kita itu membuat apa itu ya namanya ya? Pokoknya alat-alat yang membuat hidupnya mereka itu terbantukan. Tapi selaras alam. Nah itu doang bedanya dengan kita hari ini. Hari ini kan teknologi kita itu merusak alam, eksploratif dan destruktif gitu ya, merusak. Nah bicara soal obatnya tadi, obatnya yang seperti sudah sama-sama kita tahu itu ada di dalam khasanah kebudayaan. Khasanah kebudayaan leluhur kita itu yang sekarang pelan-pelan digerogoti. Digerogoti oleh siapa? Oleh dunia baru yang kita sebut sebagai the new world order. Itu macam-macam lewat finansial, ekonomi, perbankan, terus peradaban modern yang sekarang sedang bergejolak sedemikian rupa. Nah, obat yang dulu pernah ditinggalkan oleh leluhur kita yang disebut sebagai misalnya kalau yang luhur-luhur Manunggaling Kawula Gusti, terus sedulur papat kalima pancer, terus misalnya mangan orang mangan kumpul, macam-macam. Itu dari bahasa Jawa ya, belum yang Sunda. Misalnya Sunda indung nujati kehormatan ti bapak gitulah kira-kira. Jadi tempat kepulangan kita tuh ke ibu, tempat kehormatan kita ada di bapak.
atau mulih ka jati mulang ka asal. Itu kan obat-obat spirit, obat-obat jiwa, Iya. obat-obat jiwa bagi orang-orang yang pernah tinggal di Nusaraya yang sekarang masih kita tempati. Nah sekarang suasana itu berubah total, bro. Ketika dulu kita dari barat datang membawa pengalaman kedaratan mereka, kontinental ya, pengalaman kontinental, terus mereka tanpa sadar atau dengan sadar merusak apa yang sudah menjadi khasanah bahari negeri kita. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu. Sehingga akhirnya banyak orang-orang di sini terbaratkan atau membaratkan diri. Tapi mereka lupa bahwa kita punya hasanah luhur. Betul. Yang kalau kita pakai ilmu itu, ini saya kita nggak akan mengalami kerumitan seperti yang sekarang terjadi. Iya. Jadi gini bro, misalnya kan katakanlah kalau obat kemanusiaan itu adalah kebudayaan atau tradisi-tradisi luhur yang kita punya. Sedangkan tradisi-tradisi itu pun sudah mengalami sebuah ancaman yang ngeri juga dengan datangnya pemikiran-pemikiran barat dan macam-macam. Kok rasanya memang betul sekarang itu kan orang-orang yang ngomongin wayang itu sudah mulai dianggap aneh, mengajak kembali ke alam, memayu-hayuning bono itu dianggap bukan isu yang seksi gitu. Nah, apa yang mesti kita lakukan atau kita bisa ngapain sih gitu? Pertama, kembali ke diri kita. Nah, itu yang paling pertama. Dulu saya sempat mengalami gegar yang lumayan, tapi nggak lama, karena saya belum menemukan formulanya. Tapi ketika kita sudah menemukan formulanya, kembali ke diri itu jawaban paling masuk akal. Ketimbang kita harus mengajak orang. Bagaimana seseorang yang tidak tercerahkan mau mencerahkan orang lain. Jadi rumusnya harus kita dulu yang cerah, baru orang lain bisa cerah. Rumusnya kita dulu tenang, baru orang lain bisa kita tenangkan. Rumusnya kita dulu yang bersih secara jasmani rohani, baru orang lain bisa bersih. Kita nggak bisa memaksa orang untuk mengikuti paham kita tanpa kita tahu apa yang kita pahami. Nah hari ini kan masalahnya begini, bro. Orang-orang merasa sudah belajar knowledge atau ilmu, padahal mereka belum punya ilmu. Mereka hanya punya pengalaman empirik dan sedikit di atas itu disebut pengetahuan. Nah orang di negeri kita itu terbiasa mencari ilmunya dulu, baru membabarnya dalam pengetahuan, terus kemudian menurunkannya menjadi pengalaman. Lantas bedanya ilmu dan pengetahuan itu apa? Apa gue? Nah kan perbedaannya sesederhana ini, saudara-saudaraku. Jadi kalau orang yang sudah punya ilmu tentang kopi, dia pasti pernah minum kopi. Minimal dia pernah tahu rasa pahitnya. Tapi kalau orang yang punya pengetahuan tentang kopi, dia bisa ngomong kopi gayo, kopi arabica, robusta, ngomong tok. Tapi nyicip nggak pernah. Nah orang yang pernah punya ilmu kopi itulah yang pernah minum kopi itulah yang bisa disebut sebagai orang yang berilmu tentang kopi. Pun dengan agama. Kalau orang ngomong agama, kamu nggak sholat dosa, kalau berangkat haji kamu memungkasi ajaran Islam, ya saya juga bisa ngomong begitu, tak? Tapi apakah sholat itu, bagaimana, kenapa harus berhaji, kenapa harus ada syahadat, itu nanti berbeda ceritanya. Jadi orang bicara agama sekarang ini tinggal omong-omong saja, bukan ilmunya yang digali. Kalau ilmunya yang digali kan berarti kita harus mengikut hasanah luhurnya para nabi. Para nabi itu bukan hanya ada di Timur Tengah sana. Saya punya tulisan agak panjang, tahun 4000 sebelum Masehi di negeri kita sudah ada nabi. 4000 sebelum Masehi. Namanya Hosono. Nah, itu kitabnya masih ada. Yang diajarkan apa? Ya mirip-mirip saja dengan Quran. Sama. Hosono. Namanya Hosono. Ya kan kalau kita kan kenalnya Hono Coroko, bukan Jo kan. Kalau di sana kan Jose dibacanya Hose. Sama itu sebenarnya pelafalan. Jadi Hosono itu menurunkan kitab yang dipelajari oleh tetua-tetua kita atau kami tua kita di zaman lampau seperti Rangga Warsito dan lain-lain itu yang kemudian turun sampai di sini. Sama, itu para nabi turunnya gak hanya di Timur Tengah. Di negeri kita juga sudah ada, bahkan yang disebut Brahma atau pujaan tertinggi di agama Buddha itu sesungguhnya bukan Brahma yang dewa, tapi Brahma itu nama panggilan untuk Nabi Ibrahim. Oh gitu. Itu contohnya. Nah, suasana-suasana seperti ini yang kemudian sekarang menjadi kabur ya. Orang-orang karena kadung, nggak paham lagi perbedaannya ilmu dan pengetahuan, akhirnya karena sudah merasa berilmu, akhirnya nyalahin orang. Betul. Itu sama aja merasa beragama, akhirnya dia merasa paling benar. Nah, itu penyakit kita sekarang. Itu kan bagian dari laku lampah ya. Laku lampah di negeri ini kan orang tidak akan mengganggu orang lain.
apapun yang dilakukan orang itu. Makanya misalnya Kanjeng Sunan Bonang pernah bikin ajaran untuk santri-santrinya itu mau limo. Kan kalau mau ngasih tahu orang, kan dulu yang dikasih tahu. Kalau kan masih suka ngombe, madat, ngewadon, ya sudah, habiskan dulu itu nakalnya. Baru sampean bisa mulai mengenali diri sampean sendiri, kecenderungan-kecenderunganmu, batas berpikirmu, rasa-rasamu sendiri, pengalaman-pengalamanmu sendiri, kenangan-kenanganmu sendiri. Dari situ kita bisa membelajari diri kita untuk terjun ke kehidupan yang sejati. Karena kehidupan kita berdua saja beda loh. Ini ada 7 miliar manusia sekarang di dunia. Itu nggak mungkin sama, saudara-saudaraku. Jadi masing-masing kita punya narasi hidupnya sendiri-sendiri dan semua itu membawa kita pada perjalanan. Perjalanan menuju pada kesejatian. Bukan perjalanan menuju surga doang. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalau nanti kita masih punya kesempatan ya kita ngobrol, nggak cuma kita manusia di bumi. Tapi ada bumi yang lain. Yang di dalam bumi itu ada bumi lagi. Di dalam bumi itu ada bumi lagi dan di dalam bumi itu ada manusia. Manusia itu masih melahirkan manusia-manusia lain, ada yang tanpa persetubuhan, ada yang dengan persetubuhan, ada yang muncul begitu aja. Dan itu sebenarnya kalau dipikir-pikirin kayak science fiction film-film gitu. Memang. Tapi itu sebenarnya berbasis dari zaman-zaman dulu sebenarnya. Iya, kalau dari hasanah ya, kita ngomong hasanah. Kita kan kadung hanya mengenal perangkat diri itu akal, indera, dua itu aja lah. Hati, terus intuisi itu sekarang sudah susah diobrolin. Karena kita kadung mempercayai akal. Apalagi sebagian besar orang sangat bergantung pada pikirannya. Kalau dalam salah sebuah hadis kita pakai sudut pandang Islam, dalam hadis yang disitir oleh Ibn Arabi gitu ya. Pikiran itu diciptakan Gusti Allah untuk menjadi godaan bagi manusia. Karena pikiran itu berbeda dengan akal. Akal disebut setelah akal dahulu baru pikiran kemudian. Sekarang orang rusak di pikirannya. Gara-gara rusak di pikirannya, akhirnya dia nggak bisa menggunakan akalnya. Nah, kalau akal itu reseptor, dia menerima wahyu. Kalau pikiran meneruskan apa yang tidak selesai di akal, sehingga akhirnya terjadi kekacauan. Contoh misalnya, ketika ada orang melihat satu perbuatan yang nggak terpuji pakai sudut pandang normal gitu. Nanti si pikirannya pasti bilang orang ini sesat, orang ini jahat. Padahal dia nggak kenal. Kalau dia mau pintar, kenali dulu orang itu. Mas, kon lagi ngapain? Oh, saya lagi ini nolongi orang yang lagi dicuri. Rumahnya lagi kemalingan. Padahal sebelumnya menurut pikiran yang melihat, dia mencuri rumah itu. Itu pikiran tuh. Nah, jadi PR kita tuh setelah kita masuk ke dalam diri, kita harus membersihkan pikiran kita sedemikian rupa sehingga dia menjadi diam. Nah, makanya lahir hasanah yang disebut sebagai menekung. Topo broto, semadi. Kalau kata orang Jawa tempo dulu itu semadi itu ada kata somat. Ya itu bisa gato ya, tapi intinya kita punya kebiasaan itu. Nah, para nabi ini kan sebenarnya begitu kelakuan. Nah, tengok sekarang kelakuan orang beragama hari ini. Siapa yang mau bertapa di gua seperti Kanjeng Nabi? Loh, Nabi Muhammad sebelum mendapat wahyu itu bertapa dulu, saudara-saudara. Bertapa dari umur 25 tahun sampai 40. Berarti 15 tahun. Mengeram dirinya di dalam gua. Gua apa ya? Kegelapan dirinya itu sampai kemudian mendapat cahaya. Sekarang orang mau beragama, pokoknya nonton YouTube, nonton Google, puas moco sithik langsung dalil-dalil orang, kon masuk neraka, kon masuk surga kalau manut. Kan gampang sekali jadi. Itu sudah sumir kan? Agama itu jadi bahan obrolan warung kopi, bukan menyelam ke dalam kesejatiannya. Sakralnya udah hilang. Oh iya, jelas pasti. Pasti nilai sakralitasnya pasti hilang. Kita nggak punya lagi. Kalau misalnya kita masih mengingat suasana belajar di pesantren 10-20 tahun yang lalu ya dengan hari ini, saya mengamati beberapa pesantren karena masih terlibat dengan kawan-kawan santri, berbeda sekali dengan zaman kita. Zaman dimana kita tuh masih punya takzim sama Bayai, sama Romo di pondok di dalamnya gitu, kita ngelewatin dalamnya tuh mikirnya udah mikir 2000 kali. Ini orang sekarang jangan ketemu dalamnya, ketemu orang aja nggak direken, nggak ditegur, nggak direken, pun disalim, tapi disalim itu aja nggak dengan ketakziman. Itu aja sudah bukti bahwa manusia itu merosot cara dia menjalani hidupnya itu. Itu kita ngomongin santri, belum ngomongin yang lain. Gitu. Jos, luar biasa. Ini baru ketemu sekali saya udah tercerahkan luar biasa. Tapi gini bro, mungkin nanti ya kita akan coba bahas tentang science fiction menurut versi hazanah-hazanah leluhur-leluhur kita. Itu kayaknya menarik tuh coy. Nanti kita akan coba bahas lagi. Terakhir bro. Oke, sip.
apa yang mau disampaikan dalam beberapa patah kata untuk para netizen di luar sana? Oke. Jadi saya sekadar mengajak bukan berpesan karena saya belum mau mati. Saya mungkin akan mati lebih lama dibanding dulu sekalian. Jadi pertama, ini bukan masalah agamanya, bukan masalah kamu orang mana. Yang menjadi penting adalah kita sama-sama manusia. Manusia hidup di atas bumi, di bumi yang sama. Kita minum air yang sama, membakar dengan api yang sama, menghirup udara yang sama, terus berpijak di atas bumi yang sama. Tidak karena kamu muslim, terus kamu kemudian boleh menghak miliki atau menghina siapapun orang di luar sana yang tidak seagama denganmu. Jangan gara-gara kamu anaknya presiden, anaknya raja, terus kamu bisa menginjak-injak anaknya Patani. Itu serampang namanya. Nggak boleh, itu arogan. Jadi muslimmu itu bukan pada pakaianmu, bukan pada ucapmu yang sebentar-sebentar ngutip ayat atau ngutip hadis. Tapi muslim itu ada pada kedamaian dalam dirimu sendiri. Bukankah Islam artinya selamat dan damai? Pasrah menyerah. Kalau hidup katanya pasrah menyerah sama Allah, kenapa pusing kepalanya? Mikirin, kok hidup begini amat? Berarti kamu belum jadi muslim yang kafah. Itu kalau pakai sudut pandang Islam. Pun dengan apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita di sini, kita punya karahayuan, kita punya sampurasun. Itu semuanya artinya sama. Rahayu. Ra itu cahaya, hayu itu kehidupan. Orang yang belajar ilmu karahayuan mestinya hidupnya bercahaya. Al ilmu nurun. Itu kata Rasulullah. Ilmu hidupmu kalau kamu bisa menggali, kamu akan menjadi cahaya di mana-mana. Itu ngomongin kebudayaan, itu kebudayaan negeri kita. Jadi kalau menjadi orang yang beragama, Islam dalam hal ini misalnya, ya kamu harus menjadi pendamai, juru damai. Damai dengan dirimu sendiri, dengan kenyataan-kenyataanmu, keadaan-keadaanmu, pikiranmu sendiri. Terus apa yang menjadi kegelisahanmu selama ini, itu kamu harus damai dengan dirimu sendiri. Kalau tidak, kamu akan menjadi malapetaka di mana-mana. Betul. Nah, itu yang paling bisa saya sampaikan. Semoga ini tidak menjadi menggurui ya, tapi niat saya sederhana. Saya ingin mengajak orang-orang untuk sadar diri lagi. Ayo kita pulang ke diri kita, pulang ke rumah asal muasal kita itu nggak ada awalnya. Dari ketiadaan diadakan untuk kemudian kembali, tiada. Jadi jangan sok-sokan deh. Jangan keminter. Enggak wis. Enggak usah banyak tingkah. Enggak usah kakean pola, wis. Sadar menengok. Ya, diam kamu, nikmati hidupmu, nikmati kebahagiaan yang dititipkan Tuhan. Tuhan terakhir nih, Tuhan menciptakan kita tidak untuk bercanda. Tahu. Matur nuwun. Oke guys. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi yang lebih seru lagi dengan sahabat saya Om Reno Ajmir, penyintas peradaban. Terima kasih udah mampir bro. Salam hormat, paseduluran selawase. Wassalamualaikum. Rahayu.